Anda kembali bersama kami pemirsa di Kreatif, ditemani rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali, kali ini kami akan membahas mengenai serunya cuan bisnis souvenir korporat. Sudah tersambung melalui video conference, ada Nadifah Zahra, adalah CEO dan juga founder dari The Good Souvenir. Apa kabar Mbak Nadifah? Halo, kabar Mas dan Mbak. Baik. Kabar yang baik, thank you ya sudah join. Gimana sih melihat potensi market souvenir? Nah, untuk souvenir ini lumayan cukup besar Mbak, jika kita bisa memanfaatkan potensi digital yang tersedia seperti Instagram dan TikTok untuk meningkatkan awareness dan bisa memaksimalkannya. Nah, kalau kami itu kan memang fokusnya itu di gift set corporate yang memanfaatkan digital marketing melalui media sosial Instagram dan memudahkan jangkauan dalam menjalankan iklan, sehingga tepat di Instagram kami itu marketnya sudah tepat sesuai corporate gitu. Oke, jadi artinya secara market pertumbuhannya ataupun kebutuhannya cukup banyak ya, karena kalau kayak bikin event itu kan butuhnya souvenir ataupun mungkin merchandise gitu yang diberikan. Oke. Iya, betul. Segmen betul mana sekali. sih yang potensinya besar? Kan ada yang segmen wedding gitu ya, terus juga misalnya ada ulang tahun dan juga korporat. Yang paling besar, yang paling potensial tuh yang mana sih menurut Anda? Kalau menurut kami, jadi kalau kami itu kan memang awal mulanya itu Mas, sebenarnya kita dari wedding sebenarnya ya. Kami itu souvenir, fokus market kami di wedding. Nah, berjalannya waktu 2 tahun itu ternyata kalau untuk dari cuan potensi sebenarnya untuk market, karena sekarang kita fokus ya ke corporate dan melihat potensi market dan cuan itu sebenarnya lebih besar di corporate daripada contoh di wedding gitu kan, atau di yang seperti yang acara ulang tahun itu menurut saya sih lebih potensi itu selalu kita menjalani lebih besar di corporate gitu, di seperti pemerintahan, kebutuhan rumah sakit, ke souvenir atau seminar kit. Nah, itu lebih besar potensinya. Tapi kan kalau berbicara mengenai corporate biasanya kan tidak terlalu banyak ya kalau untuk persatuannya. Beda dengan wedding kan berarti ya setiap tamu undangan ya berhak mendapatkan souvenir. Nah, boleh gambarannya lebih jauh? Oke, boleh. Jadi gini sih Mbak, kalau menurut aku, kalau biasanya wedding itu kan kalau souvenir itu mereka hanya berapa persen ya untuk souvenir anggaran mereka ya. Nah, itu mungkin sedikit lah, mungkin sekitar 5-10% dari anggaran wedding. Tapi kalau untuk corporate ini biasanya mereka itu kebutuhan bisa dari per bulannya mereka butuh atau per kuartal. Per 4 bulan itu mereka ada kebutuhan repeat order. Nah, itu sehingga di situ kebutuhannya itu lebih besar dan anggaran corporate itu akan jauh beda dengan pribadi kalau wedding itu sih sebenarnya Mbak. Jadi satu souvenir untuk corporate harganya bisa berkali-kali lipat dibandingkan satu souvenir wedding ya, dan itu juga repeat order ya. Oke, dan kebutuhannya banyak memaksimalkan repeat diberikan kepada relasi dan lain sebagainya gitu ya. Oke, untuk ngedapetin gambarannya berapa besar sih peluang cuan bisnis souvenir ini? Misalnya kalau modal 10 gitu ya, cuannya tuh bisa berapa dapatnya? Oke, boleh. Gambarannya, biasanya sih kalau sebenarnya itu balik ke perusahaan masing-masing ya. Nah, kalau kita itu biasanya kalau melihat itu kalau kurang lebih lah, kalau misalkan biasanya kita melihat ke corporate juga nih, biasanya budget mereka di angka berapa gitu. Kalau misalkan memang kita jadi vendor tetap, biasanya cuan kita nggak terlalu banyak gitu, karena akan dia repeat order terus ya. Tapi kalau misalkan baru dan ternyata corporate ini lumayan anggarannya, kita bisa kurang lebih di angka 4-6 ya sampai mungkin 80%. Gitu. Luar biasa ya. Nah, kalau dari Anda kan sebagai founder The Good Souvenir gitu ya, paling diminati itu souvenir yang bagaimana? Dan kemudian untuk persiapannya kan banyak yang nggak mau buka bisnis sejuta karena mungkin dikejar-kejar, kemudian belum kalau hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, deadline kita waktu. rugi. Nanti kita bahas lebih jauh ya, kita jeda dulu. Ya, pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih ngomongin soal bisnis souvenir begitu ya, khususnya untuk corporate bersama dengan Mbak Nadifah Zahra dari The Good Souvenir. Oke, persaingannya gimana sih Mbak Diva? Ini pasti persaingannya ketat banget ya, karena kayaknya yang jual souvenir untuk segmen korporat ini cukup banyak gitu, dan kayaknya yang ikut pitching banyak juga gitu. Nah, itu gimana tuh persaingannya? Oke,
Kalau untuk kayak persaingan sih udah pasti selalu ada ya Mbak ya. Misalnya dalam bidang apapun udah pasti ada. Nah, karena memang kami itu sudah punya kayak value yang kita berikan gitu. Jadi cara kita memberikan gimana cara kita bisa memberikan solusi terbaik untuk klien kami sehingga saat banyak kayak pitching atau apa, pertama sih pasti dari budget ya, kita bisa memberikan budget mereka yang masuk gitu, harga. Nah kedua kita memberikan produk-produk atau solusi produk yang useful atau mereka tuh unik, itu yang dibutuhkan biasanya oleh klien sehingga persaingan itu kita bisa melewati gitu dan terus berinovasi lebih cepatnya gitu Mbak. Baik. Nah, kalau berbicara mengenai harga dari souvenir ini sendiri seperti apa? Kemudian biasanya itu custom kah atau bagaimana dan produk mana yang paling diminati? Oke. Kalau untuk di awal mungkin untuk harga ya. Kalau harga itu jadi kami itu kan menyediakan itu ada gift set dan ada souvenir biasanya tuh Mbak atau Mas. Nah, kalau gift set itu biasanya yang sudah paketan di start from 100.000 sampai 5 jutaan biasanya. Jadi kayak contohnya kayak hampers lah sebutannya ya. Paket hampers, gift set gitu kan. Ada isian paketan. Nah, itu start from 100 sampai 5 juta dan itu sudah full branding corporate. Jadi mereka biasanya membutuhkan untuk mempromosikan brand-brand mereka juga kan gitu, kayak instansi-instansi untuk diberikan ke customer perusahaan tersebut gitu. Kalau untuk souvenir biasanya start from-nya itu biasanya satuan, contoh kayak card holder, kayak dompet gitu. Nah itu biasanya start from 25.000 itu sudah bisa dengan ada minimal order biasanya. Oke, kemudian tantangan terbesarnya apa nih? Kan biasanya ada deadline lah, kemudian kemarin juga mungkin karena ada pandemi banyak yang tidak melakukan kegiatan ya. Atau revisi berkali-kali. Pengalaman. Oke. Iya, bener. Kalau untuk kayak tantangannya sih Mas, tadi bener juga disebut nama Mas atau Mbaknya ya. Namanya kita di bidang jasa melayani kebutuhan korporat gini kan. Pertama memang tantangannya kayak deadline waktu gitu kan. Terus juga untuk branding ini. Nah cuman sih karena memang kita sudah berjalan dan sudah mempunyai sistem dengan tim gitu ya Mbak dan Mas. Sehingga ini kita bisa mengupgrade lebih baik pastinya gitu. Biasanya sih kalau untuk saat ini sama tim biasanya kita tantangannya lebih membantu dalam membranding setiap korporat secara unik dan kreatif. Dan barang itu bisa useful. Biasanya sih lebih itu. Karena itu jadi tantangan kita buat para pesaing sebelumnya gitu, misalnya kayak yang lain karena kan harus itu yang kita kedepankan biasanya untuk saat ini. Oke, gitu, baik. Gimana caranya dengan souvenir ini secara image dari perusahaan sendiri bisa terangkat gitu ya, karena itu yang paling penting gitu, value dari sebuah souvenir yang diberikan kepada rekanan gitu. Oke, sudah berlangsung berapa lama bisnis Anda Mbak Diva? Oke, ini sedikit kami mulai dari 2018 awal, kurang lebih sudah jalan 6 ya. 6 tahun ya. Apa sih resep keberlanjutan bisnis Anda sampai dengan saat ini? Oke, untuk saat ini kami itu pastinya kami itu mempunyai tagline gitu kan Mas, tagline. Nah sehingga supaya kami itu terus sustainable lah saya gitu kan Mas. Nah jadi kami itu tagline-nya itu mau menjadi penyedia gift set corporate nomor 1 tercepat di Instagram. Nah karena biasanya itu kadang ada permasalahan nih di permasalahan ini biasanya di customer ini biasanya dia butuh waktu kayak baru di ACC kayak 3-4 hari gitu kan. Nah itu dia kadang menjadi permasalahan bagi mereka gitu kan. Jadi itu kita memberikan tagline itu menyelesaikan contoh yang tadinya kita bisanya 5-7 hari sekarang bisa jadi 3 bahkan 1 hari gitu. Nah itulah kita ngambil segmen untuk sustainable-nya dipercepat itu. Gitu. Oke, nah apa target jangka pendek nih terlebih dahulu untuk Good Souvenir? Oke, kalau jangka pendek ya, kalau untuk jangka pendek ini paling kita ingin fokusnya saat ini kan kita market banyak itu di Jabodetabek ya Mbak atau Mas gitu kan. Nah saat ini paling market kita itu mau lebih fokus ke Indonesia lah gitu, yang lebih luas lagi, yang segmennya itu lebih jangkauannya lebih luas dan bisa lebih oke lagi gitu Mbak. Caranya Mas, gimana? Gitu. Karena kan juga gempurannya nih banyak nih saingannya dan gampang banget ditemui di online. Oke, betul, setuju. Nah kalau pastinya kami itu kan memang dari awal fokus marketing kami kan di Instagram ya Mbak Thomas. Nah kalau misalkan kalau yang kami jalani saat ini
kalau untuk tim digital marketing kami tuh pastinya terus berinovasi sih Mbak, berinovasi terus mengupload dan berkolaborasi dengan contoh kita fokusnya selain Instagram ada TikTok yang dimana segmennya itu kan nggak hanya di Instagram gitu kan, dan gitu. Baik, dan dari satu klien bisa ke klien-klien lain, dari mulut ke mulut juga begitu ya. Mungkin nanti event IDX Channel bisa ya kerjasama ya. Bisa banget, bisa banget. Semoga memang semakin banyak lagi klien-kliennya ke depan ya, Mbak Diva. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Teman. Sebelum kami akhiri pemirsa, kami update posisi indeks harga saham gabungan pukul 9:27 waktu Indonesia Barat. Silakan Wiki. Oke, kita akan lihat update-nya pemirsa, pergerakan dari IHSG dari pembukaan perdagangan sesi 1 hingga saat ini. Menguat ya, 0,11% atau 7 poin di 7.268 dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih di atas 16.000. Betul sekali. Untuk saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah BRPT, AMMN, Brand, Pani, Cuan, SGR, kemudian SMGR, Excel, dan Wi-Fi. Betul, BRPT melambung lagi hampir 4% di 1.245. Losers ada Dewi, LPKR, IOTF, PTMP, UNTD, Data, Koka, Tron, dan SMGA. Demikian review singkat pemirsa, update pembukaan perdagangan hingga pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samodati, terima kasih. Sampai jumpa. jumpa.